Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, Ahoy, Mejuah-juah, Yahobu. Kearifan budaya lokal lestari. Saya Samsul Arif, dosen jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang dapat menghantarkan para siswa menuju pendidikan karakter. Oleh karena itu, melalui video pembelajaran teks narasi ini yang dibawakan oleh Rolando Napitupulu, mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan, kami berharap melalui video pembelajaran ini dapat dipetik nilai-nilai kehidupan pada filosofi manusia Indonesia yang Pancasilais dengan berlandaskan karakteristik budaya dan agama serta kepercayaannya. Video pembelajaran ini menghantarkan pembelajaran saintifik melalui berbagai pendekatan yang mampu mengaktualisasi tujuan pembelajaran yang sebenarnya. Salam Indonesia, Horas Medan, Ahoy, Mejuah-juah, Yahobu. Kearifan budaya lokal lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, kearifan budaya lokal lestari. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Bapak Rolando Napitupulu. Hari ini kita akan belajar mata pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Dengan topik pembelajaran hari ini adalah memahami dan mencipta teks cerita fantasi. Di kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kompetensi 4.3 menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Dan kompetensi 3.4 menelaah struktur dan kebahasan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Dan yang terakhir kompetensi 4.4 menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Tujuan pembelajaran kita kali ini, Bapak berharap Anda sekalian mampu yang pertama, memahami pengertian teks cerita fantasi. Yang kedua, menemukan karakter atau unsur pembangun teks cerita fantasi. Yang ketiga, menemukan jenis teks cerita fantasi. Nomor 4, menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Nomor 5, menentukan struktur teks cerita fantasi dengan benar. Nomor 6, menemukan unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita fantasi. Dan yang ketujuh, membuat teks cerita fantasi dengan versi sendiri secara baik. Baik Ananda, perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian mendengar cerita fantasi Putri Hijau? Cerita Sumatera Utara yang sudah sangat dikenal oleh kalangan anak-anak. Nah, ini merupakan salah satu ciptaan sastrawan terbaik Sumatera Utara. Ada banyak sekali sastrawan di Sumatera Utara. Pernahkah kalian mengenal sosok Chairil Anwar? Seorang sastrawan hebat yang berasal dari kota Medan. Atau Sanusi Pane, sastrawan yang lahir di Mandailing Natal. Memiliki daya imajinasi serta kreativitas tinggi, pasti akan melahirkan sosok-sosok hebat. Mereka juga dapat menjadi teladan bagi kamu sebagai cara menulis sebuah karangan cerita fantasi sebagai alasan untuk membangun kreativitas dan imajinasi dengan belajar secara tekun dan tidak takut berkreasi. Yakin dan percaya, jika kamu tekun dan bersungguh-sungguh, kamu dapat menjadi seperti mereka. Perhatikan kedua cerita berikut. Cerita pertama berasal dari daerah Nias. Rambut Kawat Lao Womaru. Cerita kedua dari Simalungun, Sumatera Utara, Putri Ular. Rambut Kawat Lao Womaru. Pada zaman dahulu,
terdapat seorang anak yang sangat kuat dan kebal terhadap apapun. Namanya Laomaru. Ia adalah putra tunggal dari Lahari yang merupakan leluhur orang Nias yang disebut Sirau. Ayah dan ibu Laomaru memiliki sifat yang sangat jauh berbeda dari anaknya. Keduanya merupakan pasangan suami istri yang sangat menghormati sesama. Tidak pernah memaki. Jiwa serta hati mereka sangat bersih. Laomaru tumbuh menjadi anak yang sangat sombong, merasa hebat dengan kekebalannya dan selalu berbuat jahat. Laomaru merampas dagangan. Harta benda masyarakat yang hendak melakukan perdagangan pun dirampas. Barang rampasan tersebut disembunyikan oleh Laomaru di dalam sebuah gua yang juga menjadi tempat persembunyiannya apabila para pedagang mengejarnya. Para pedagang menaruh dendam yang sangat besar terhadap Laomaru dan terus mencari jalan agar bisa membunuhnya. Seberapa besar pun usaha para pedagang untuk membunuhnya, tetap saja hal tersebut tidak akan menjadi pernah terjadi karena kekebalan yang dimiliki Laomaru. Suatu ketika, Laomaru menikah dengan seorang wanita cantik bernama Shihoi. Keduanya dikaruniai seorang anak laki-laki. Laomaru berniat ingin menjadikan anaknya kelak seperti dirinya yang kuat dan juga kebal. Kekebalan ini harus kuturunkan kepada anakku, agar kelak ia bisa berkuasa sepertiku, seru Laomaru. Hal tersebut disetujui oleh istrinya Shihoi. Pada suatu hari, Laomaru melakukan ritual yang dilaksanakan di tepi Pulau Nias untuk menjadikan anaknya kuat dan kebal seperti dirinya. Laomaru memanaskan besi sampai berubah wujud seperti lelehan madu dan harus dimasukkan ke dalam mulut anaknya. Namun sebelum cairan besi tersebut dimasukkan, ada beberapa syarat yang harus dilakukan Laomaru dan anaknya yang harus diikuti. Apabila syarat tersebut gagal, maka taruhannya adalah nyawa anak Laomaru akan melayang. Saat cairan itu dimasukkan ke dalam mulut anak Laomaru, anaknya tidak diperbolehkan untuk melihat atau menoleh kemanapun. Hal ini diketahui oleh para pedagang yang memiliki dendam terhadap Laomaru. Bagaimana ini? Jika kita biarkan anak itu berkuasa seperti ayahnya, maka kita semua akan semakin menderita. Kita harus melakukan sesuatu, seru salah seorang pedagang. Kesempatan inilah yang digunakan mereka untuk membalas dendam kepada Laomaru. Ketika cairan itu masih setengahnya masuk ke dalam mulut anak Laomaru, tiba-tiba dari arah timur terdengar suara yang mengganggu. "Hei anak Laomaru, lihat ini. Perahuku sangat penuh dengan emas dan perak. Ambillah jika kau mau. Kau bisa membeli apapun dengan emas ini, bukan?" Tipuan para pedagang. Ketika mendengar hal tersebut, anak Laomaru menoleh karena terbuai oleh tipu daya para pedagang. Pada saat itu juga, leher anak Laomaru putus dan meninggallah satu-satunya keturunan Laomaru tersebut. Laomaru semakin ganas dan dendam akan kematian anaknya. Laomaru terdiam di tepi pantai, meratapi lautan yang terbentang membatasi Pulau Nias dan Sumatera. Hanya karena lautan yang membatasi pulau inilah para pedagang itu bisa menyeberang dan mengelabui anakku sampai ia mati dengan leher terputus. Biarlah akan kuhubungi pulau ini dengan Sumatera. Setelah itu, Laomaru mengajak temannya untuk membantu menarik Pulau Nias ke Sumatera. Ada beberapa syarat yang harus dilakukan Laomaru beserta teman-temannya yang harus dilaksanakan. Syarat tersebut yakni, jika proses penarikan sudah dilakukan, apapun yang terjadi di tengah jalan jangan mencoba sekali-kali untuk mundur dan berbalik ke belakang. Jika hal tersebut dilanggar, maka proses menyatukan Pulau Nias ke Sumatera akan gagal. Saat proses penarikan, salah satu teman Laomaru yang memiliki dendam terhadapnya memundurkan langkahnya dan seketika proses tersebut gagal. Tanah yang sempat tertarik tersebut kini menjadi sebuah tanjung bernama Lembaru. Laomaru sangat kesal karena rencananya selalu gagal. Ia pun memutuskan untuk berfokus menjadi seorang perampas barang benda milik para pedagang yang menyeberang pulau. Suatu hari, Laomaru membawa sampan ke tepian pulau dengan maksud ingin mencari ikan untuk dimakan istrinya di rumah. Di perjalanan ia bertemu dengan ular penjaga pulau yang sangat besar bernama Haria. Laomaru memiliki pikiran licik untuk membunuh Haria agar ia menjadi satu-satunya yang ditakuti oleh para pedagang yang melintas. Setelah berhasil membunuh ular tersebut, Laomaru pulang melepas rindu dengan istrinya yang sudah lama dia tinggalkan seorang diri. Laomaru bercerita kepada istrinya bahwa ia telah berhasil membunuh Haria. Istrinya penasaran dengan sumber kekuatan suaminya. "Bolehkah aku mengetahui rahasia di balik kekuatanmu itu, suamiku?"
bujuk Sihoi kepada Laumaru. Sebenarnya ini adalah rahasia yang tidak seorang pun tahu. Namun, jika itu dirimu, maka aku akan ceritakan semuanya padamu, wahai istriku. Jawab Laumaru. Di kepalaku terdapat 9 rambut kawat yang tak bisa dicukur. Apabila rambut tersebut dicabut, maka kekuatanku akan hilang. Tolong jaga rahasia ini. Jangan sampai orang lain mengetahuinya. Jelas Laumaru kepada istrinya. Seperti biasa, Laumaru melanjutkan pekerjaannya sebagai perampok barang dagangan dan harta benda milik pedagang. Semakin hari, para pedagang geram dan sangat bergairah ingin membunuh Laumaru. Suatu ketika, di malam hari para pedagang mengumpulkan niat untuk mendatangi dan menculik istri Laumaru di saat dirinya sedang melakukan pekerjaannya. Sihoi istri Laumaru berhasil diculik dan disekap oleh para pedagang. "Katakan, apa yang menjadi kelemahan suamimu?" teriak salah seorang pedagang sambil menodongkan pisau ke mata Sihoi. "Baiklah, akan kukatakan. Di kepala Laumaru terdapat 9 helai rambut yang tumbuh seperti kawat. Itu adalah sumber kekuatannya. Apabila rambut itu dicabut, maka Laumaru tidak memiliki kekuatan." Jawab Sihoi sambil menangis. Setelah mendengar pernyataan istri Laumaru, esoknya para pedagang menjebak Laumaru. Para pedagang yang memiliki dendam tersebut berhasil mencabut 9 helai rambut kawat tersebut. Laumaru saat itu juga mati, berpisah dari istrinya Sihoi untuk selama-lamanya. Cerita kedua, Putri Ular. Alkisah, di suatu negeri yang terletak di daerah Simalungun, dahulunya dipimpin oleh seorang raja yang sangat baik dan arif. Raja tersebut memiliki seorang putri yang sangat cantik rupawan. Kecantikannya diketahui sampai pelosok negeri. Seorang raja muda yang sedang memerintah sebuah kerajaan yang terletak tidak jauh dari kerajaan ayah sang putri mengetahui hal tersebut. Siapa sangka, raja muda yang sangat tampan tersebut hendak melamar sang putri. Keesokan harinya, utusan raja mulai berkunjung ke istana putri. Sesampainya di sana, utusan tersebut langsung menyampaikan pinangannya dari raja. Dengan perasaan yang sangat senang diikuti dengan rasa haru, pinangan tersebut diterima oleh ayah sang putri. Sementara mendengar hal tersebut, raja muda sangat gembira karena pinangannya diterima baik oleh keluarga sang putri. Hari mulai gelap. Sang raja memberitahukan kepada putrinya bahwa ada seorang raja muda yang tampan akan meminangmu. Dengan rasa malu-malu, sang putri menganggukkan kepalanya yang berarti ia bersedia untuk dipinang. Pada malam itu juga, sang raja terus memberikan petuah kepada putrinya untuk selalu menjaga dirinya baik-baik. Hal ini dilakukan sang raja agar kelak di hari pernikahannya tidak terjadi hal-hal yang akan membatalkan pernikahan. Suatu hari yang cerah, sang putri hendak mandi ditemani oleh beberapa dayang di sebuah kolam yang terletak di belakang istana. Setelah beberapa saat berendam di sana, sang putri duduk di atas batu tepi kolam sambil membayangkan betapa bahagianya nanti saat ia menikah. Sang putri terus asik menghayal. Tiba-tiba angin tertiup kencang. Sebuah ranting pohon yang runcing mendadak jatuh melukai hidung sang putri sampai terluka. Sang putri panik. Ia takut pernikahannya dengan raja akan gagal. Pikiran-pikiran itu terus berkecamuk di kepalanya. Hingga saat itu sang putri di titik keputusasaan. Sampai menangis ia berdoa agar dihukum atas perbuatannya tersebut. Tidak berselang lama, tiba-tiba petik menyambar dan seketika sang putri mengeluarkan sisik. Sisik tersebut terus merambat ke atas. Sang dayang pun kaget berlari ketakutan memanggil ayah sang putri. Namun, sesampainya di pemandian mereka sudah tidak melihat keberadaan sang putri. Yang tampak hanya seekor ular besar yang menggulung di atas batu. Ternyata, ular besar tersebut adalah jelmaan dari sang putri. Sang putri pun berlalu meninggalkan istana menuju semak belukar. Sang raja hanya bisa menatapi nasib malang yang menimpanya dan anaknya tersebut. Baik Ananda sekalian, bagaimana? Sudah mendengar dua cerita sebelumnya? Laumaru dari Nias, Sumatera Utara, dan juga Putri Ular dari Simalungun, Sumatera Utara. Nah, kali ini Bapak akan mengarahkan kalian bagaimana cara membuat rangkaian peristiwa. Bapak beri contoh.
Ini merupakan rangkaian peristiwa yang Bapak menggunakan versi Bapak sendiri. Nanti, setelah ini, Bapak mau kalian membuat rangkaian peristiwa versi kalian. Baik, untuk Laomaru, Bapak akan buat rangkaian peristiwa seperti ini. Laomaru adalah sesosok anak yang memiliki kemampuan dan kesaktian. Ada rahasia di balik dia yang tidak diketahui siapapun. Laomaru semakin lama dia semakin ganas. Dia semakin mudah untuk mencuri apa yang diinginkannya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Laomaru selalu menjarah harta para pedagang. Tapi pada akhirnya Laomaru gagal mempertahankan dirinya. Lau telah gagal untuk mempertahankan kesaktiannya. Sudah membongkar rahasianya kepada seseorang yang dia percaya. Dan masih banyak lagi. Bapak akan buat rangkaian peristiwa seperti itu. Bagaimana denganmu? Sekarang coba kalian buat versi kalian dari rangkaian peristiwa Laomaru yang kalian dengar. Nah, untuk contoh putri ular, Bapak juga akan beri contoh. Di sebuah kerajaan, ada seorang putri yang sangat cantik, anak seorang raja. Dan di dekat kerajaan tersebut ada juga kerajaan lain yang ternyata dipimpin oleh seorang raja muda. Raja muda tersebut pernah melihat seorang putri yang cantik tersebut dan jatuh cinta kepadanya. Lambat laun, si raja muda tersebut mencoba untuk melamar putri tersebut dan disetujui oleh ayah dari sang putri. Namun pada akhirnya, sang putri berubah menjadi ular. Karena apa? Bapak jelaskan pada rangkaian selanjutnya. Begitu adalah contoh rangkaian peristiwa yang harus kalian ceritakan di dalam rangkaian peristiwa versi kalian. Bagaimana, sudah paham? Baik. Bapak harapkan kalian sudah mengerti dan bisa menciptakan rangkaian peristiwa dari cerita Laomaru dan Putri Ular versi kalian. Ananda sekalian, sekarang kita akan mengidentifikasi sumber cerita. Perlu diketahui bahwa untuk membuat sebuah fantasi juga perlu dilatar belakangi adanya sumber. Seperti cerita Laomaru, bersumber dari Nias. Nias merupakan salah satu kota yang ada di Sumatera Utara dan terbukti nyata ada. Dan yang kedua adalah Putri Ular dari kota Simalungun. Kota Simalungun adalah salah satu kota di Sumatera Utara dan terbukti ada. Artinya, cerita fantasi juga berlatar belakang dari sebuah sumber yang memang ada nyata di dunia atau di kehidupan kita sehari-hari. Baik Ananda sekalian, dua cerita sudah kita dengar, Laomaru dan Putri Ular. Sekarang kita akan mendeskripsikan atau mencari tahu keajaiban tokoh apa dan peristiwa ajaib apa yang dialami para tokoh pada cerita fantasi tersebut. Nah, kita harus mengetahui dulu cerita tersebut di dalam tabel berikut ini. Di tabel ini kita harus mengisi cerita fantasi 1 memiliki keajaiban seperti apa. Cerita fantasi 2 memiliki keajaiban seperti apa. Saya kasih contoh. Untuk cerita fantasi pertama, Laomaru memiliki sebuah kejadian ajaib di tokohnya. Yang dimana dia adalah orang yang kebal terhadap apapun. Itu merupakan keajaiban dan merupakan sebuah fantasi. Dan bagaimana dengan cerita fantasi kedua? Ada yang tahu? Baik, biar saya kasih tahu untuk yang pertama. Untuk cerita fantasi pertama, peristiwa ajaib dan tokoh ajaibnya adalah bahwa si putri bisa berubah menjadi ular besar. Itu merupakan fantasi atau keajaiban yang perlu kita pahami. Sekarang bagaimana dengan kalian? Tugas kalian adalah melengkapi keajaiban-keajaiban yang harus kalian isi di dalam tabel berikut. Baik Anda sekalian, Bapak yakin dari pembahasan kita sebelumnya, kita sudah mengetahui apa itu cerita fantasi. Nah, cerita fantasi atau juga merupakan bagian dari teks narasi, merupakan suatu teks cerita yang mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Teks narasi mengandung unsur fiksi yang bersifat khayalan. Khayalan tersebut melahirkan imajinasi yang merupakan daya pikir untuk membayangkan atau menciptakan gambaran-gambaran kejadian yang ada di kehidupan yang dibumbui dengan hal-hal di luar batas nalar kenyataan. Maka dari itu, teks cerita fantasi masuk ke dalam jenis teks cerita narasi karena bercirikan khayalan dan imajinatif. Mari kita tarik filosofi makna dan tujuan mempelajari teks cerita fantasi. Teks narasi juga mengandung tema atau ide pokok cerita, rangkaian alur cerita,
serta amanat atau pesan yang terkandung di dalamnya sebagai bentuk nasihat dalam menilai kehidupan. Filosofi mempelajari teks ini selain menghibur para pembaca, namun dapat memetik hikmah dan hal baik dalam membangun kultur budaya lokal. Khazanah budaya menghormati sesama, menghindarkan rasa sombong seperti pada teks cerita Laumaru, begitu juga budaya untuk memenuhi kebiasaan jelek atau menghayal atau melakukan sesuatu seperti teks cerita Putri Ular. Nah, sekarang kita akan mengetahui filosofi dari cerita Laumaru dan Putri Ular. Untuk filosofi cerita Laumaru, membudayakan atau mengajarkan setiap anak laki-laki Nias untuk bermental kuat. Contohnya ada di sebelah saya. Nah, untuk Putri Ular, mengajarkan anak perempuan patuh pada perintah orang tua. Bisa dibaca di sebelah saya. Baik Ananda sekalian, kita sudah memahami apa itu pengertian dari teks cerita fantasi. Nah, sekarang kita akan menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa dari teks cerita fantasi. Perhatikan cerita di sebelah saya. Nah, teks cerita pertama berjudul Putri Hijau, berasal dari asalnya itu Kesultanan Timur di Medan. Dan teks cerita kedua itu berjudul Berudayang, yang berasal dari Tanah Karo. Nah, untuk lebih jelasnya, Ananda sekalian bisa melihat di buku materi ajar bahasa Indonesia berbasis kearifan lokal Sumatera Utara. Nah, sekarang kita masuk pada penugasan pertama, yang dimana kita mengambil dari cerita Putri Hijau. Sekarang tugasmu adalah menguraikan isi cerita Putri Hijau yang sudah kamu baca dengan bahasa kamu sendiri. Untuk mempermudahmu menguraikan cerita, jawablah pertanyaan di sebelah saya. Pertanyaan pertama, urutkan kejadian apa yang dialami Putri Hijau pada cerita tersebut. Yang kedua, bagaimana kejadian Putri Hijau bisa berada di dasar lautan. Dan yang ketiga, siapa tokoh dan bagaimana watak tokoh yang ada pada cerita tersebut. Daftarkan ke dalam tabel berikut. Tugas yang kedua, tentang berudayang. Nah, perhatikan pertanyaan di sebelah saya. Pertanyaan pertama, urutkan kejadian apa yang dialami Anika pada cerita tersebut. Yang kedua, bagaimana proses petualangan Anika dan teman-temannya. Dan yang ketiga, bagaimana watak tokoh yang ada pada cerita tersebut. Isilah tabel yang seperti berikut ini. Yang keempat, pesan apa yang disampaikan pengarang melalui ceritanya. Dan yang terakhir, kelompokkanlah kejadian mana yang mungkin terjadi di dunia nyata dan mana yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Baik Ananda sekalian, sekarang kita akan menceritakan kembali secara berantai isi teks. Nah, instruksinya adalah bentuklah sebuah kelompok yang berjumlah 4-5 orang satu kelompok. Masing-masing kelompok yang akan diundi untuk tampil ke depan kelas untuk menceritakan kembali secara bergilir dengan teman satu kelompoknya. Tiap anggota mendapatkan urutan nomor sebagai penanda bila guru menyebutkan nomor tersebut untuk bercerita. Nah, guru akan memulai kegiatan dan menunjuk nomor urut yang akan memulai penceritaan tersebut. Selanjutnya, guru juga akan menghentikan dan berpindah pada nomor urut lain untuk melanjutkan cerita dari nomor urut sebelumnya. Paham? Ananda sekalian, sekarang kita akan berlatih untuk menilai teman kita yang sudah tampil. Tapi tentunya akan lebih baik jika penilaiannya itu memiliki struktur seperti ini. Baik Ananda sekalian, sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara menelaah struktur teks cerita fantasi. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan pengenalan latar dan tokoh, dan ini biasanya ada di awal cerita fantasi. Nah, yang kedua itu adalah komplikasi. Komplikasi merupakan timbul masalah sampai masalah memuncak dari hubungan sebab akibat yang terjadi pada cerita fantasi. Dan yang ketiga adalah resolusi, yang merupakan penyelesaian masalah. Nah, untuk lebih lengkapnya, coba perhatikan wacana Si Losung dan Si Pinggan di buku kalian.
Baik Ananda sekalian, dari 3 hal sebelumnya sudah saya sampaikan di atas, Bapak akan menjelaskan apa saja orientasi, komplikasi, dan resolusi dari cerita si Losung dan si Pinggan. Mari kita lihat bersama-sama. Sebelumnya saya katakan bahwa orientasi adalah pengenalan latar dan juga tokoh. Di dalam cerita si Losung dan si Pinggan, dapat kita lihat bersama-sama bahwa tempat kejadian di dalam cerita ini adalah di Sililahi, kota yang terletak di Tapanuli Utara. Itu merupakan latar tempat. Lalu di dalam sini juga dijelaskan bahwa ada Datuk Dalu, Sang Maima, Ayah, dan lain sebagainya. Itu merupakan tokoh. Di dalam cerita juga dijelaskan bahwa ada kejadian yang terjadi di siang hari. Terdapat pada kalimat siang itu Sang Maima meminjam tompak pusaka dengan maksud digunakan untuk melakukan pemburuan di hutan. Nah, itu merupakan contoh dari menentukan orientasi. Lalu bagaimana dengan komplikasi? Komplikasi merupakan timbulnya masalah sampai masalah memuncak dari hubungan sebab akibat yang terjadi pada cerita. Nah, di dalam cerita ini, cerita itu memiliki masalah yang diawali ketika Sang Maima sudah berhasil menombak buruannya, namun sang buruan lari. Dan ternyata, buruan tersebut berubah menjadi seorang putri. Yang merupakan penyelesaian masalah, di dalam cerita ini, dapat kita temukan bahwa komplikasinya adalah adanya perseteruan antara tombak dan juga piring, yang dimana tombak tersebut berubah menjadi danau si Losung, dan juga piring tersebut berubah menjadi danau si Pinggan. Itu merupakan resolusi dari penyelesaian masalah. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Bapak yakin pasti sudah paham. Baik Ananda sekalian, sekarang kita akan belajar bagaimana sih menelaah variasi pengungkapan struktur cerita fantasi. Dan ternyata pada setiap bagiannya itu memiliki pola pengembangannya bisa menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian orientasi. Pola pengembangannya bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah dikembangkan dari deskripsi latar. Yang kedua, dikembangkan dari pengenalan tokohnya. Dan yang ketiga juga dikembangkan dari pengenalan konfliknya. Lihat di sebelah saya. Dan untuk komplikasi, pola pengembangannya juga terbagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Yang kedua dikembangkan dengan mengubah latar. Yang ketiga juga dikembangkan dengan pemuncakan konflik. Dapat dilihat di sebelah saya. Dan yang terakhir adalah resolusi. Resolusi bisa dikembangkan dengan akhir atau kejutan yang tidak terduga. Ananda sekalian, dalam menguraikan cerita juga memiliki ragam alur. Alur pertama itu adalah pengenalan, dilanjutkan dengan rangkaian kejadian, meningkat lagi sampai pada klimaks, dan berakhir pada resolusi. Nah, untuk alur yang kedua itu diawali dengan rangkaian kejadian, langsung berlanjut pada klimaks, dan berakhir pada resolusi. Dan untuk alur yang ketiga itu adalah pengenalan, dibawa kepada rangkaian kejadian, dan berakhir pada klimaks. Nah, bagaimana Ananda sekalian? Sudah jelas mengenai struktur cerita fantasi tadi? Nah, sekarang nih, kita akan lanjut pada ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Adapun ciri-cirinya adalah berikut. Yang pertama adalah menggunakan kata ganti orang yang digunakan sebagai sudut pandang penceritaan, baik berupa saya, dia, mereka, ataupun nama orang. Yang kedua adalah menggunakan kata yang mengambil inti dari suatu kejadian yang sangat erat dengan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, dan sebagainya untuk mendeskripsikan latar cerita. Dan yang ketiga adalah menggunakan pilihan kata kias dan makna khusus, seperti pangeran itu memiliki hidung yang mancung, yang menjulang ke depan ketika ia tersenyum, seperti kartun Suneo dalam serial Doraemon. Nah, yang keempat adalah menggunakan kata sambung penundaan urutan waktu. Penggunaan kata sambung urutan waktu digunakan untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Kata sambung ini dapat berubah kata sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, dan lain sebagainya.
Dan yang kelima adalah menggunakan ungkapan kata yang mengejutkan. Kata ini berfungsi sebagai ungkapan yang diharapkan dapat menghidupkan cerita tersebut menggunakan kata-kata tiba-tiba, namun siapa sangka, dan lain sebagainya. Nah, baik Ananda sekalian, di sini kita sampai pada tahap menyajikan cerita fantasi. Nah, perlu diketahui dalam menyajikan cerita fantasi itu ada dua hal yang perlu diketahui, yakni merencanakan cerita dan kedua adalah penulis cerita fantasi. Pada tahap merencanakan cerita fantasi ini, kita harus sudah bisa menemukan ide penulisan. Ide penulisan ini bisa dibuat dengan membaca beberapa buku atau membuat rangkaian peristiwa yang pernah kalian rasakan di kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah bagian menulis cerita fantasi. Nah, jikalau tokohnya adalah orang atau hewan yang menjadi pelaku utama dalam cerita, perlu diketahui nih, untuk ciri utama tokoh itu adalah sering dibicarakan, sering muncul, dan juga mampu menjadi pusat cerita. Nah, Ananda sekalian, kita akan mencoba membuat teks cerita fantasi berdasarkan versi kalian sendiri dengan mempraktikkan langkah-langkah menulis cerita fantasi yang telah dipaparkan sebelumnya. Untuk merencanakannya itu, carilah ide yang membuat fantasi kalian itu semakin berkembang. Carilah referensi dari lingkungan kalian, seperti kecanggihan teknologi, para pahlawan, atau lain sebagainya yang menarik perhatian kamu. Nah, dan yang kedua adalah coba berfantasi. Berfantasilah seakan-akan kamu akan mengembara 100 tahun lagi ke depan sana, dan kamu akan melihat kecanggihan teknologi yang luar biasa dan kondisi lingkungan yang sudah sangat tercemar ataupun rusak. Atau juga kamu dapat menghadirkan tokoh sejarah bangsa atau hal-hal baru dalam cerita tersebut. Dan kamu dapat menciptakan dunia sendiri tentang kehancuran bumi pada 50 tahun yang akan datang dan lain sebagainya. Itu terserah kamu, tentukan tokohnya dan kamu tentukan karakter tokohnya itu bagaimana. Nah, setelah itu, lanjutlah mengembangkan produknya. Kembangkan tiap bagian menjadi sebuah cerita fantasi semakin menarik. Gunakan kata-kata yang semakin dramatis dan lain sebagainya agar cerita tersebut terkesan lebih hidup di imajinasi pembacanya. Selanjutnya, tentukan judul yang menarik. Semakin menarik judul cerita yang kalian buat, maka semakin baiklah cerita fantasi yang kalian buat. Dan yang terakhir adalah telaah untuk merevisi. Penelaahan ini dituliskan agar di mana cerita fantasi yang kalian buat ini kedepannya akan lebih baik lagi dan lebih mudah dipahami oleh si pembaca. Baik Anda sekalian, kita sudah sampai dan sudah berhasil mempelajari mengenai teks cerita fantasi. Bapak harap kalian sudah mampu membuat teks cerita fantasi versi kalian sendiri. Maka dari itu, Bapak pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, jauhi keramaian, dan ikuti protokol kesehatan. Salam Indonesia, Horas Medan, Karifan Budaya Lokal, Lestari. Saya, Rolando Nepitupulu, pamit undur diri.